Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Amanda dengan NIM 2802525674. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Binus Online. Di sini saya akan menjelaskan eh, dari project proposal yang sudah kita buat dari anggota tim saya. Nah, di sini untuk di final exam saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang sudah kita buat, sudah kita observasi dalam pembuatan project tersebut. Nah, kita ambil dengan tema membangun kualitas pendidikan Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, di sini ada latar belakang permasalahan. Nah, di latar belakang permasalahan ini ada 4 poin yang bakal saya jelasin. Nah, dari poin pertama itu, jadi pendidikan itu merupakan hak dari setiap warga negara sebagai di mana? Sebagai di mana dalam Peraturan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang bagaimana sistem pendidikan nasional. Terus ada juga kayak poin yang kedua itu pemerintah itu sangat bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus di poin yang tiga itu sebagai tantangan ya, tantangan. Jadi untuk poin yang ketiga itu pendidikan itu yang berkualitas sangat penting untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang apa ya yang menargetkan Indonesia itu menjadi kekuatan ya, kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Namun juga masih masih banyak sekali terdapat berbagai tantangan gitu. Tantangannya itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan itu baik dari segi pengajaran maupun fasilitas pendidikan. Terus yang keempat itu pastinya dalam kompetisi guru itu kita harus memiliki peran penting guru. Untuk peran penting itu guru itu memiliki peran utama. Jadi peran utama itu dalam membentuk generasi masa depan dan sehingga pengembangan kompetisi guru itu menjadi aspek yang krusial. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang kita ambil dari permasalahan tersebut. Kita mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama itu apa ya? Kita itu membahas bagaimana langkah-langkah langkah-langkah pemerintah itu bagaimana sih dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu. Kualitas pendidikan khususnya dalam pengembangan kompetisi guru. Terus yang kedua itu kita maksud dari rumusan masalah dua itu seperti kayak apa ya? Ini bagaimana sih profesionalisme guru dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Indonesia ini? Nah, di sini kita masuk ke hasil temuan, yaitu yang perencanaan awal. Yang pertama, kita di sini ada 3 poin. Jadi awal-awal dalam kita membuat sebuah proyek ini bisa menjadi selesai, kita perencanaan awal kita apa ya, rapat dulu dengan tim. Jadi untuk seperti kita pembagian tugasnya itu bagaimana setiap orangnya, terus pembagian wilayahnya, karena di dalam kelompok tim saya ini apa ya, tidak semua ada di Jakarta, tetapi juga ada di luar Jakarta. Makanya kita harus membagi nih di Jakarta di sekolah mana-mana aja, uh, terus terutama saya nih, saya dapatnya di luar Jakarta karena posisinya domisili saya itu di luar Jakarta di Kalimantan Barat tuh. Terus yang kedua, kita pasti memilih metode misal, metode apa ini yang kita ambil. Terus observasinya bagaimana, terus analisis literaturnya itu bagaimana. Terus yang ketiga, kita itu harus fokus penelitian, yaitu pertama pada kompetisi guru. Nah, di sini pengumpulan data. Setelah kita udah berdiskusi segala macam, kita melakukan pengumpulan data. Kita datang ke lokasi untuk meneliti dan juga sendiri saya nggak bisa oh, apa ya sempat langsung datang, tapi saya ada mempunyai kerabat dan saya
mewawancarai kerabat saya tersebut yang dia mengajar di suatu sekolah di daerah Mempawah itu kabupaten yang sangat jauh lah gitu. Dia tuh di pantai-pantai gitu. Nah, terus kalau di Jakarta itu ya, guru itu memiliki akses lebih terhadap pelatihan profesional, tetapi keterbatasan waktu untuk menjadi kendala. Jadi untuk di Jakarta itu mereka mendapatkan fasilitas yang baik, pengajaran yang suasana pengajaran yang sangat baik, tetapi guru ini selalu mendapatkan keterbatasan waktu karena menurut saya seharusnya kita harus bisa mengefisienkan waktu, membagi-bagi waktu. Waktu ini buatkan buat ini untuk waktu kedua ini bukan untuk ini. Jadi waktu itu bisa tertata lebih baik. Jadi tidak ada lagi dengan kendala-kendala tersebut. Terus untuk pengumpulan data di luar Jakarta. Nih, kalau untuk di luar Jakarta tersebut ya, banyak sekali. Karena yang saya observasi ya, banyak sekali perbedaan yang udah kita diskusikan. Teman saya mendengarkan teman saya menjelaskan, oh kalau di Jakarta seperti ini loh, oh ini kalau di luar Jakarta seperti ini gitu. Nah, karena kalau menurut saya di luar Jakarta itu mereka itu banyak sekali kendala dalam pendidikan ya, terutamanya di daerah-daerah terpencil gitu. Dan guru-guru itu banyak sekali mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan profesional karena mereka itu keterbatasan dana dan lokasi pendidikan sangat jauh. Jadi sangat berbeda sekali ya teman-teman. Sangat berbeda sekali antara di Jakarta dan di luar Jakarta. Terutama itu di fasilitas kendala. Kadang ya sekarang kita itu lagi di era apa ya, sosial media, gadget, segala macam. Ya kan kita perlu ada handphone, segala macam buat kita searching. Karena apa-apa sekarang kan kalau udah kita mau cari ini tinggal searching, segala macam gitu, langsung dapat. Nah, belum tentu di daerah tertentu itu mereka menggunakan gadget. Belum tentu mereka itu ada jaringan. Nah, itulah keterbatasan atau kendala yang dihadapi oleh di Jakarta dan di luar di Jakarta yang di daerah terpencil itu. Dan mereka itu pasti sangat kekurangan budget dan gitu. Terus terkendala dengan jaringan segala macam. Nah, di sini kita itu ada hasil temuan yaitu tantangan yang bisa dilakukan. Tuh. Nah, yang pertama itu ada perbedaan dari fasilitas pendidikan. Nah, jadi dari fasilitas pendidikan itu antara sekolah di kota dan di daerah terpencil sangat menokok ya, terutama dari akses internet. Yang tadi bisa jelaskan dengan akses internet, ruangan kelas yang kurang mendukung, terus jumlah siswa per kelasnya. Kalau di daerah kadang ada yang banyak, ada yang sedikit ya tergantung juga ya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada kompetisi guru yang telah mengikuti pelatihan. Itu kayak lebih baik, tetapi pelatihan tersebut itu belum menjangkau seluruh wilayah yang bisa secara merata. Karena kadang walaupun nih misalnya kita melakukan pelatihan secara online, terus secara jenitik. Nah, belum tentu di daerah-daerah terpencil itu jaringannya ada, internetnya ada. Jadi mereka nggak bisa menjangkau gitu untuk pelatihan profesional itu. Terus kalaupun untuk pelatihan datang ke lokasi, nah belum tentu untuk orang-orang di daerah terpencil itu mereka memiliki akses karena lokasinya sangat jauh, terus kekurangan biaya dana. Nah, pasti ya biaya dananya cukup gede. Terus program sertifikasi guru itu kayak lebih sering diakses oleh guru di perkotaan. Sementara kalau guru-guru di daerah pencil itu masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelatihan berkualitas itu. Ya, pasti nggak tentu ya teman-teman. Nah, mereka dan tadi udah kita jelasin juga mereka secara itu kekurangan dana dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali ya kayak perbedaan-perbedaan untuk di daerah perkotaan dan daerah terpencil itu.
Nah, di sini kita itu ada rancangan solusi. Solusi apa sih yang bisa kita dapat nih dari yang sudah kita observasi, kita datang ke lokasi, terus apa aja tantangan-tantangan yang ditemukan dalam kita meneliti ya, meneliti. Nah, di sini tuh ada apa ya? Ada poin-poinnya itu ada pengembangan pelatihan daring. Nah, jadi dalam pelatihan daring itu menjadi solusi efek gitu. Agar guru di daerah terpencil itu tetap dapat meningkatkan kompetensinya. Jadi, ya menurut saya lebih cara pemerintah untuk kita mencapai visi kita di 2024 itu kita harus meningkatkan lagi untuk daerah-daerah terpencil agar bisa mengakses apa ya secara daring dengan efisien dengan kompetensinya gitu. Terus yang kedua program insentif guru daerah terpencil. Jadi insentif tambahan tuh dapat dapat mendorong gitu ya, mendorong guru untuk berkualitas untuk mengajar di daerah terpencil. Terus penguatan infrastruktur sekolah. Jadi seperti sektor swasta itu ya dapat dilibatkan dan membangun fasilitas pendidikan untuk daerah yang kurang berkembang untuk sektor swasta. Terus ini pengawasan dan evaluasi program. Jadi kayak kita harus mengevaluasi setiap program-program pemerintah. Kalau mereka ingin menuju ke visi Indonesia tahun 2045. Jadi kita perlu agar program itu pengembangan kompetisi guru itu berjalan dengan efektif, lancar, baik, dan segala macam. Oke. Nah, oke, ini kesimpulan. Di sini kesimpulan itu kita ada 7 poin ya, teman-teman. Ada 7 poin. Jadi, berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah saya lakukan ya, em, dapat saya simpulkan. Jadi, bahwa pengembangan kompetisi guru itu adalah elemen elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terus seperti guru itu tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga memiliki peran penting tuh untuk di poin 2 itu dalam membentuk karakter dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan global. Terus untuk di sini, slide yang ini itu refleksi pribadi saya, refleksi apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya lihat dari isi proyek tersebut. Yang pertama itu ada wawasan mendalam tentang peran guru. Jadi kayak melalui keterlibatan aktif dalam proyek ini, saya itu kayak semakin memahami bahwa guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inspirator dan fasilitator yang membentuk generasi masa depan ini. Terus yang kedua itu ada tantangan yang dihadapi guru. Dari yang udah saya wawancara dan saya observasi ke lapangan, saya menemukan nih bahwa dalam akses pelatihan itu keterbatasan waktu dan fasilitas yang kurang memadai menjadi tantangan besar bagi guru, terutama di daerah-daerah terpencil, ya, daerah-daerah kabupaten yang terpencil yang kurangnya jaringan internet sama macam nggak ada sinyal kurang ya. Proyek ini sudah membuat penelitian ini saya merasa semakin termotivasi gitu ya, semakin termotivasi untuk terus mendukung pendidikan berkualitas ini. Karena baik melalui riset, tulisan maupun diskusi dengan berbagai pihak dan saya berkesenangan teman-teman saya juga yang membuat proyek ini. Kita harus mendukung Indonesia berkualitas untuk menuju visi Indonesia tahun 2045 ini. Nah, kita tuh harus memperkuat dalam keyakinan bahwa pengembangan kompetensi guru itu adalah kunci utama dalam membangun pendidikan berkualitas yang akan mendukung tercapainya visi Indonesia di 2045 sebagai negara maju. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa masuk ke teman-teman yang sudah menonton atau Bapak Ibu
Sudah mahal ini, sekian dari saya. Maaf dari kurang katanya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.